Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaryani Hasibuan dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Investasi dalam Sekuritas. Selanjutnya, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang sekuritas. 1. Analisis sekuritas. Sebelum memahami analisis sekuritas, kita harus mengetahui apa sih sekuritas itu. Jadi sekuritas ini pada dasarnya sama dengan surat berharga. Lebih khususnya, sekuritas ini adalah surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Surat berharga ini biasanya meliputi saham, obligasi, saham prefer, dan bentuk lain penyertaan modal. Sekuritas perusahaan ini diperjualkan di pasar modal. Analisis sekuritas ini sendiri adalah proses menilai, menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas, apakah sekuritas tersebut stabil atau tidak, karena sekuritas ini memiliki karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa sekuritas dengan baik dan teliti. Dalam memilih sekuritas yang baik, terdapat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, resiko tingkat bunga. Yang kedua, resiko kemampuan daya beli. 3. Resiko keuangan. 4. Resiko likuidasi. 5. Pajak. 6. Pengembalian atau sekuritas. Sementara harga saham ini terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar modal. Secara teoritis terdapat 3 bentuk pasar. Yang pertama, weak from efficient market atau pasar lemah. Dalam pasar lemah ini, harga sekuritas ini dapat diproyeksikan atas dasar pola dan kecenderungan harga sebelumnya. 2. Semi strong from market atau bentuk pasar efisien yang agak kuat. Dalam pasar ini, harga pasar sekuritas tidak saja mencerminkan kecenderungan harga periode sebelumnya, tetapi juga informasi umum seperti halnya tentang pembayaran dividen, laba perusahaan, penjualan saham baru. Pada saat perolehan, perusahaan harus mengklasifikasikan investasi obligasi dan investasi dalam saham ke dalam salah satu dari 3 kelompok tersebut. 1. Diperdagangkan. 2. Tersedia untuk dijual. 3. Dimiliki hingga jatuh tempo. Pembahasan yang ketiga, ada investasi dalam obligasi. Investasi dalam obligasi adalah investasi dalam obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan lain. A. Obligasi dimiliki untuk diperdagangkan. Obligasi dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. B. Pembelian obligasi. Pada saat pembelian, investasi dicatat sebesar biaya perolehannya, yaitu nilai wajar obligasi pada saat dibeli. Jurnal untuk pencatatan piutang dan pendapatan bunga sebagai berikut. Piutang bunga obligasi, debit dan kredit pada pendapatan bunga obligasi. Jurnal untuk penerimaan bunga, debit pada kas dan kredit pada pendapatan bunga obligasi. Jurnal penjualan investasi obligasinya ada debit pada kas dan investasi obligasi serta laba penjualan investasi obligasi pada kredit. C. Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki obligasi atau efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam obligasi tersebut harus diklarifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. D. Pembelian obligasi.
Obligasi yang dibeli perusahaan sebagai investasi akan dimiliki hingga jatuh tempo, dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan meliputi harga beli obligasi ditambah komisi perantara, pajak, dan beban-beban lain yang berhubungan dengan pembelian obligasi. Pembelian obligasi dengan premi. Apabila obligasi dibeli dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya, maka timbullah premi obligasi. Penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh. Contoh kasus mengenai pencatatan transaksi harga periode sebelumnya, tetapi juga informasi umum seperti halnya tentang pembayaran dividen, laba perusahaan, penjualan saham baru. Yang ketiga, strong from efficient market atau bentuk pasar efisien yang kuat. Dalam pasar efisien kuat ini, harga pasar sekuritas mencerminkan kecenderungan perubahan harga periode sebelumnya. Informasi yang telah dipublikasikan dan private informasi. Berikutnya masuk kita pembahasan yang kedua, itu mengapa perusahaan melakukan investasi. Apabila perusahaan memiliki dana yang melebihi kebutuhan operasinya, maka dana yang berlebih dapat diinvestasikan dalam berbagai bentuk, baik investasi dalam aset tetap maupun aset liquid atau aset lancar. Salah satu bentuk yang lazim dilakukan perusahaan adalah investasi dalam sekuritas atau baik efek utang maupun efek ekuitas. Perusahaan melakukan investasi dengan cara membeli sekuritas utang atau sekuritas saham karena adanya salah satu dari 3 alasan berikut. 1. Perusahaan mungkin memiliki kelebihan kas yang tidak akan segera diperlukan untuk membiayai operasi. 2. Perusahaan membeli investasi dalam sekuritas adalah untuk memperoleh pendapatan dari hasil investasi. 3. Perusahaan melakukan investasi karena alasan strategik yang bentuknya bisa bervariasi, mulai dari hanya sekedar memiliki pengaruh atas perusahaan lain hingga mengendalikan perusahaan lain dengan cara memiliki atau menguasai saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Pada saat perolehan, perusahaan harus mengklasifikasikan investasi obligasi dan investasi dalam saham ke dalam salah satu dari 3 kelompok tersebut. 1. Diperdagangkan. 2. Tersedia untuk dijual. 3. Dimiliki hingga jatuh tempo. Pembahasan yang ketiga, ada investasi dalam obligasi. Investasi dalam obligasi adalah investasi dalam obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan lain. A. Obligasi dimiliki untuk diperdagangkan. Obligasi dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembeli dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. D. Pembelian obligasi. Obligasi yang dibeli perusahaan sebagai investasi akan dimiliki hingga jatuh tempo, dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan meliputi harga beli obligasi ditambah komisi perantara, pajak, dan beban-beban lain yang berhubungan dengan pembelian obligasi. Pembelian obligasi dengan premi. Apabila obligasi dibeli dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya, maka timbullah premi obligasi. Penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh. Contoh kasus mengenai pencatatan transaksi penjualan obligasi, misalnya pada tanggal 1 Oktober 2013 PT Merapi menjual obligasi PT Semeru dengan harga Rp203.000 ditambah bunga berjalan selama 3 bulan atau sebesar Rp7.500.000. Sebelum perusahaan mencatat jurnal untuk mencatat transaksi penjualan obligasi terlebih dahulu harus dicatat amortisasi untuk 3 bulan atau Rp360.000.
yang per bulannya berarti Rp120.000 agar akun investasi obligasi menunjukkan nilai buku pada tanggal penjualan. Kira begitulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman kita, Putri Yuniati. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuniati Utasud, NPM 18050029. Baik, saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari saudari Mawar, yang mana selanjutnya adalah 4 investasi dalam saham. Investasi dalam saham adalah investasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Apabila perusahaan melakukan investasi dalam saham atau obligasi yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan, maka keseluruhan investasi tersebut dinamakan portofolio investasi atau investment portfolio. Untuk kepemilikan saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode biaya perolehan. Dalam metode biaya perolehan ini, perusahaan mencatat investasi sebesar biaya perolehannya, dan pendapatan diakui hanya ketika perusahaan menerima dividen tunai. Yang pertama, pencatatan pembelian saham. Jurnalnya akun investasi saham di debit, sedangkan akun kas di kredit. Kedua, pencatatan penerimaan dividen. Jurnalnya akun kas di debit, sedangkan akun pendapatan di dividen di kredit. Tiga, penjualan investasi dalam saham. Jurnalnya akun kas di debit, sedangkan akun investasi saham dan laba penjualan investasi saham di kredit. Kepemilikan saham antara 20% sampai 50%. Investor memiliki antara 20% sampai 50% saham biasa dari suatu perusahaan, maka dapat diperkirakan bahwa investor memiliki pengaruh yang signifikan akan investasi operasi dan keuangan perusahaan investi. Apabila investor mempunyai pengaruh signifikan tetapi tidak mengendalikan investi, maka bagi investor perusahaan investi dipandang sebagai asosiasi. Investasi saham antara 20% dan 50% dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, perusahaan investor pada awalnya mencatat investasi dalam saham biasa yang diterbitkan asosiasi sebesar biaya perolehannya. Selanjutnya, setiap tahun membuat penyesuaian tahun atas akun investasi untuk menunjukkan besarnya ekuitas investor dan asosiasi. Setiap tahun investor melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendebet atau menambah akun investasi dan mengkredit atau menambah akun pendapatan sebesar persentase tertentu dari laba bersih asosiasi. Dua, investor juga mengkredit atau mengurangi akun investasi sejumlah dividen yang diterima. Akun investasi dikurangi sebesar dividen yang diterima karena pembayaran dividen oleh asosiasi akan mengurangi aset bersih asosiasi. 1. Pencatatan pembeli saham investasi. Jurnalnya akun investasi saham di debit, sedangkan akun kas di kredit. 2. Pencatatan pendapatan dan dividen. Jurnal untuk pencatatan pembelian saham, akun investasi saham atau pendapatan dari investasi saham di debit, sedangkan akun PT di kredit. Jurnal untuk pencatatan penerimaan dividen, akun kas di debit, sedangkan akun investasi saham di kredit. Kepemilikan saham lebih dari 50%. Perusahaan yang memiliki dari 50% saham biasa yang diterbitkan perusahaan lain disebut perusahaan induk. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak atau infiliasi. Dengan kepemilikan saham yang besar ini, maka perusahaan induk bisa mengendalikan perusahaan anak. Apabila perusahaan memiliki saham biasa perusahaan lain lebih dari 50%, maka perusahaan tersebut biasanya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan tersebut menyajikan total aset dan kewajiban yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Laporan tersebut juga menyajikan total pendapatan dan beban perusahaan anak. Perusahaan induk menyajikan laporan konsolidasi sebagai tambahan atas laporan keuangan untuk perusahaan induk dan masing-masing perusahaan anak.
Hitungan kepemilikan saham kurang dari 20%. Dalam akuntansi untuk kepemilikan saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode biaya perolehan. Pencatatan penerimaan dividen. Jurnal untuk pencatatan transaksi penerimaan dividen adalah sebagai berikut. 5. Penilaian investasi dalam sekuritas. Nilai investasi dalam obligasi dan saham bisa sangat bervariasi selama pemilikan investasi tersebut. Dalam situasi harga berfluktuasi, timbul persoalan bagaimana perusahaan harus menilai investasi pada tanggal neraca. Penilaian bisa dilakukan berdasarkan biaya perolehan, nilai wajar atau harga pasar, atau yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga pasar. Nilai wajar adalah jumlah rupiah yang diterima dari penjualan sekuritas di pasar normal. Perusahaan pengelompokan investasi dalam obligasi dan saham menjadi 3 kategori. Yang pertama, sekuritas untuk perdagangan. 2. Sekuritas tersedia untuk dijual. Dan 3. Sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo. Pedoman yang diterapkan pada semua investasi dalam sekuritas, obligasi, dan semua investasi saham yang dikepemilikannya kurang dari 20%. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurida Pasaribu. Saya dari kelompok 10. Saya sebagai penyaji ketiga. Jadi di sini saya membaca dari poin yang ke-6, di mana sekuritas diperdagangkan. Sekuritas diperdagangkan, perusahaan memiliki sekuritas untuk diperdagangkan dengan maksud menjualnya dalam jangka pendek, seperti itu. Diperdagangkan mengandung arti sering beli dan dijual. Perusahaan melaporkan sekuritas untuk diperdagangkan sebesar nilai wajarnya. Jadi ada ketentuan dari perusahaan yang bersangkutan. Contohnya kita menjual suatu produk itu harus sesuai dengan kualitasnya, seperti itu. Jika kualitasnya tidak sesuai dengan harga, maka suatu perusahaan ataupun usaha yang kita buat akan bangkrut, seperti itu. Dan kita juga akan kehilangan konsumen, seperti itu maksudnya. Kita lanjut, dan melaporkan perubahan dari biaya perolehan sebagai bagian dari laba bersih. Perusahaan dilaporkan sebagai laba atau rugi belum direalisasi karena sekuritas belum dijual, seperti itu. Laba atau rugi belum direalisasi adalah selisih antara total biaya perolehan sekuritas diperdagangkan dengan total nilai wajarnya. Sekuritas diperdagangkan dan dilaporkan dalam neraca sebagai aset neraca ataupun aset lancar, seperti itu maksudnya. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana perhitungan maupun pembagian dari sekuritas ini, saudara dapat melihat isi makalah kami, seperti itu maksudnya. Kita lanjut. Untuk poin yang ke-7, sekuritas tersedia terjual. Sekuritas tersedia terjual ini mirip dengan sekuritas diperdagangkan, tetapi dalam jurnal penyesuaian ada perbedaannya, seperti itu. Jadi penyajian di neraca ini ada terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah sekuritas yang dimiliki perusahaan yang siap untuk dijual dan dimaksudkan untuk diubah menjadi kas pada periode yang akan datang. Jadi untuk contoh penyajian investasi jangka pendek dalam neraca ada di sana kami buat, yaitu PT Mutiara. Untuk lebih jelasnya, saudara dapat membaca dan memahami perhitungannya di dalam makalah kami, seperti itu. Dan yang kedua, investasi jangka panjang. Perusahaan biaya melaporkan investasi jangka panjang sebagai aset dalam kelompok tersendiri, tepat di bawah kelompok aset lancar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Jadi penyajian laba atau rugi telah direalisasi dan belum direalisasi. Contoh penyajian laba atau rugi telah direalisasi. Di sana di dalam makalah kami ada tertera di sana pendapatan dan laba lain-lain dan beban dan rugi lain-lain. Jadi kami ambil contohnya itu sebagai PT Intan, di mana di sana neraca atau sebagian
Jadi, dalam perhitungannya untuk lebih jelasnya, saudara juga dapat membaca dan memahami yang ada di makalah kami sendiri, seperti itu. Dan untuk kesimpulan dari makalah kami adalah apabila perusahaan memiliki dana yang melebihi kebutuhan operasinya, maka dana yang berlebih dapat diinvestasikan dalam berbagai bentuk, baik investasi dalam aset tetap maupun aset liquid atau aset lancar. Salah satu bentuk yang lazim dilakukan perusahaan adalah investasi dalam sekuritas atau efek, baik efek utang maupun efek ekuitas. Nilai investasi dalam obligasi dan saham bisa sangat bervariasi selama kepemilikan investasi tersebut. Dalam situasi harga berfluktuasi, timbul persoalan bagaimana perusahaan harus menilai investasi pada tanggal neraca. Penilaian bisa dilakukan berdasarkan biaya perolehan, nilai wajar atau harga pasar, atau yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga pasar seperti itu. Terkadang mau ada kebentrokan, seperti itu maksudnya ya. Jadi, nilai wajar adalah jumlah rupiah yang diterima dari penjualan sekuritas di pasar normal. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam obligasi dan saham menjadi 3 kategori. Di sana di dalam makalah kami yang pertama, sekuritas untuk diperdagangkan, yang kedua, sekuritas tersedia untuk dijual, dan sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo. Jadi, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dari makalah kami ataupun cara penyampaian saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.